Mandum asobomonyo tepo milik Allah. Jangankan harta kita, kitanya saja milik Allah. Belum harta, maka menyata anggap ini milik Allah, disinggahkan kepada kita, Allah ingin mengambilnya, jangan sedih. Wate golom wate na harta hantar timjuk bak jalan Allah Ta'ala. Cina bayangkan mesti tabuk masa hadir musibah, tutung rumah lagi kejadian di wilayah katanya. Dalam Ramadan napa dumboh rumah, napa dumboh tempat yang tutung terbakar. Na takubah peng kadangkala dalam koper menjuta-juta. Ango gadah lembu, ejit tu lah. Hanjir. Saat itu kita baru menyesal. Kenapa? Pakon jaman halung juk ke masjid. Pakon jaman halung juk ke anak yatim. Pakon jaman halung juk ke fakir miskin. Kapan itu kita gumam dalam hati? Saat harta itu sudah sirna dan hilang dalam kehidupan kita. Jamaah sekalian, marilah sama-sama kita memuja dan memuji Allah yang masih memberikan kita kesempatan sampai subuh yang mulia ini. Guna dan maksud untuk beribadah, hadir menghadap Allah, sujud dalam solat kita pada subuh yang mulia ini. Salawat dan salam marilah sama-sama kita hantarkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang dijamin surga oleh Allah Ta'ala, tetapi beliau beribadah tidak mengenal ruang dan waktu untuk sujud menghambakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, kepada para alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya, yang kita hormati bersama pimpinan kita Pak Camat yang hadir pada subuh yang mulia ini, Imam Syekh Masjid Al-Huda Kampung Senobok, khadim SMS, khadim GPS, dan seluruh jamaah yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu. Insya Allah semuanya kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah jamaah sekalian, subuh ini kita sudah melaksanakan satu agenda yang memang diprioritaskan oleh Allah, di mana solat berjamaah yang paling besar pahalanya, sebagaimana disampaikan dalam kitab-kitab fiqh, hampir dominan sebuah mazhab adalah solat subuh yang dilaksanakan dalam kondisi berjamaah, walaupun hanya 2 rakaat, tetapi tantangannya sangat menguji kemampuan kita, keikhlasan kita, dan integritas kita semua. Di mana solat subuh ini tantangannya sangat luar biasa. Pertama, kita ditantang dengan tempat tidur yang nyaman. Olehnya le hal-hal yang memang menghambat perjalanan kita untuk melaksanakan ibadah solat, dan itu akan ada saja karena memang syaitan sangat benci terhadap apa yang kita laksanakan pada subuh ini. Tapi alhamdulillah, di antara ratusan penduduk Kota Luxmawe terpilih kita semua untuk melaksanakan ibadah solat subuh berjamaah pada subuh yang mulia ini. Semoga kita akan senantiasa istiqamah untuk mendirikan solat, terutama di masjid, mengikuti jejaknya Nabi Muhammad. Jamaah sekalian, dalam perjalanan kami tertarik untuk membahas tentang kelebihan Ramadan. Tetapi melihat bagaimana perjuangan dan kondisi masjid, marilah sedikit kita tadabbur menyangkut dengan sedekah dan investasi, infak di jalan Allah, serta kelebihan dan cerita-cerita terhadap tokoh yang terdapat di dalamnya.
Sesuai yang difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Munafiqun ayat ke-10, di mana Allah neken urang syiklun ban bandung, wa anfiqu mimma razaqnakum, berinfaklah kalian semua, mimma razaqnakum, dari apa saja yang telah diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala, min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum Allah hadirkan mati dalam kehidupan kalian, sebelum Allah memisah nyawa kita semua, sebelum Allah menjemput nyawa kita semua untuk kembali ke hadiratnya. Karena saat Allah mengutus malaikat Israel untuk mencabut nyawa setiap manusia yang mana mereka memiliki harta sebelumnya dan tidak mau berinfak di jalan Allah, saat dicabut nyawa oleh Allah Ta'ala, mereka akan berkata, fayaqula rabbi, mereka akan berkata, wahai Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya engkau tidak mematikan saya, seandainya drone ya Allah hana nu utus malaikat Israel nayu cabut nyawang long lam udip, fa asaddaqa wa akum minas salihin, maka sungguh saya akan bersedekah, berinfak, berinvestasi, wa akum minas salihin, dan saya termasuk di antara mereka orang-orang yang saleh. Kalimat tersebut disampaikan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya. Namun sayang orang syiklun ban bandum jamaah sekalian, kalimat ini adalah kalimat yang muncul dari penyesalan setiap orang yang punya harta yang tidak mau bersedekah dalam hidupnya. Le harta gejuk oleh Allah Ta'ala selama hidup, mereka lupa akan memberi, mereka lupa mengantarkan hartanya ke tempat-tempat yang diridha oleh Allah Ta'ala. Tidak sering, jarang, bahkan hampir tidak ada mereka bermuhasabah, mereka membuat catatan, mereka mensurvei dan menganalisa terhadap harta yang dimiliki. Nyo gaji lo per bulan padum ge na singgah lam perut anak yatim. Nyo harta lo berapa kali pernah singgah ke dalam perutnya fakir miskin. Nyo hasil laba dagangan lu, usaha lu, berapa kali pernah singgah ke masjid, yang mana di masjid itu sangat dibutuhkan, layaknya seperti masjid kita pada subuh yang mulia ini. Maka kalau belum kita mampu menjawab segudang pertanyaan tersebut, wadai tanya yang kedua, ya Allah long lepeng, ya Allah long nagaji, ya Allah long le harta, tapi padungga na singgah harta tersebut di jalanmu fi sabilillah, belum ada yang bisa kita jawab. Maka mulai subuhnya kajet sadar syiklun nuwahinon bayangkan harta-harta yang na menyanukubah akan jid kemudarat lam mudib, tapi necok nujuk ke tempat yang manfaat untuk agama. Berlomba-lomba untuk kebaikan, berlomba-lomba untuk memenuhi hak-haknya Allah, itu sangat dianjurkan oleh agama, dan itu pula yang diimplementasikan oleh para sahabat Nabi Muhammad. Nyo kalimat yang dalam firman-Nyo sebetulnya menyatakan merenungi luar biasa. Wa anfiqu, Allah geyubri nafkah, Allah menyuruh kita untuk berinfak, Allah menyuruh kita untuk berinvestasi, Allah menyuruh kita untuk menyumbang, memberikan sumbangsi di jalannya Allah. Mimma razaqnakum, dari rezeki yang kali gejuk ke derawagu, kan peng tanya, kan harta tanya, kan atayah tanya, tetapi dari mana rezeki yang memang Allah titip atuh tubuh tanya untuk geyujuk bak tempat jalan derawagu. Nyamanya orang na pandangan iman orang syiklun butoi memang. Kalau gebayangkan pakan tak pekrit drawat, sedangkan hartanya memang getitip sagai oleh Allah Ta'ala.
Allah yang memberikan harta kepada kita itu sebagai titipan. Maka jangan sampai kita berasumsi nyo hartalung halung temjuk berjalan agama. Itu salah. Maka kibancit urung siklun. Nyo contoh paling simple lah mudip tanyo. Mungkin tanyo di wilayah Kota Luk Semawe menyetajak kedai upasai, ukota, wate tak pedeng kendaraan. Dan yang belanja, pasti ada tukang parkir yang sering kita jumpai. Apa contoh yang bisa kita ambil dari kehidupan, dari perjalanan kehidupannya tukang parkir? Nah, sisi god dun silon. Ben kalau ni tarik peng dia dah parkir bagainya. 3 prip ke 2000, bukan itu. Apa juga yang perlu kita lihat Ustaz? Mereka tidak merasa memiliki. Datang mobil mewah, mau itu Innova, mau itu Pajero Sport, mau itu Alphard, Lexus dan sebagainya macam. Mereka dititipkan kendaraan tersebut, mereka tidak bangga, hana sombong, hana merasa hebat, tidak merasa akulah. Kenapa? Karena mereka sadar dititipi, gu titip, gujuk siat, guyu jaga. Sedangkan saat datang pemiliknya, waktu itu po moto sabo 2 sampai B lapak parkir, mereka tidak menangis. Karena konsep dasarnya mereka tidak merasa memiliki. Kenapa kadangkala manusia agak sulit, sungkan untuk bersedekah? Karena mereka menganggap itu miliknya. Di sini yang salah. Nyo kata tanuk cok hak Allah Ta'ala ni kata nyo. Jamaah sekalian. Mandum asobomonyo tu po milik Allah. Jangankan harta kitanya saja milik Allah. Belum harta, maka anggap ini milik Allah, disinggahkan kepada kita, Allah ingin mengambilnya, jangan sedih. Wate na harta hantu timjuk bajalan Allah Ta'ala. Cina bayangkan mesti tabuh masa hadir musibah, tutung rumah lagi kejadian di wilayah katanya. Dalam Ramadan napa dumboh rumah, napa dumboh tempat yang tutung terbakar. Na takubah peng kadangkala dalam koper menjuta-juta. Ango gadah lembu, ejet tu lah. Hanjir. Saat itu kita baru menyesal. Kenapa? Pakon jaman halung juk masjid. Pakon jaman halung juk ke anak yatim. Pakon jaman halung juk ke fakir miskin. Kapan itu kita gumam dalam hati saat harta itu sudah sirna dan hilang dalam kehidupan kita. Watena le urang siklun, wate le harta, tantangan terbesar bagi mereka, hilang pandangan terhadap kemaslahatan agama.